Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha
ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rina selaku Ketua Taklim beserta para pengurus, ibu-ibu solihah yang hadir di kesempatan sore hari yang penuh berkah ini, yang juga saya cintai, saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan karunia sehat walafiat, panjang usianya, berkah rezekinya, sakinah mawaddah warohmah rumah tangganya, solih dan solihah anak keturunannya, dimudahkan segala urusan-urusannya, bahagia dunia sampai akhiratnya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah hingga akhir hayat kelak, mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah senantiasa setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah atas karunia iman, alhamdulillah atas karunia kesehatan, alhamdulillah atas karunia kesempatan di hari ini, hari Sabtu terakhir di bulan Rajab tahun ini, bertepatan dengan tanggal berapa Ibu? 25 ya. Hari ini tanggal 25, 24. 25 Januari bertepatan juga dengan 25 Rajab. Alhamdulillah. Berarti 5 hari lagi memasuki bulan apa Ibu? Sya'ban. 35 hari lagi memasuki bulan Ramadan. Padahal perasaan baru kemarin ya Bu masuk Rajab, udah mau pergi saja Rajabnya. Udah berapa hari puasa sunnahnya di bulan Rajab? Dapat berapa hari Ibu? Alhamdulillah, saya berhusnudon pasti udah banyak puasa sunnahnya. Udah pada lunas kodok puasanya. Amin ya robbal alamin. Ayo yang belum lunas hutang puasanya, mumpung ada 5 hari lagi bulan Rajab, 30 hari lagi bulan Sya'ban. Jangan sampai keburu kesusul lagi bulan Ramadan, nanti kodok wajib plus wajib bayar fidyah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, diberikan kuat untuk ibadah, dan insya Allah istiqomah. Amin ya robbal
Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabiin, tabiat, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas momennya bulan Rajab, fikihnya fikih sholat. Ada peristiwa agung di bulan Rajab itu. Yang pertama yang kita masyhur, yang viral, yang terjadi di bulan Rajab, peristiwa apa ibu? Isra Mi'raj. Tapi ada yang tidak viral, padahal inilah sesungguhnya yang terjadi di bulan Rajab, yaitu diciptakannya nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah itu pertama-tama menciptakan itu yaitu nurnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diciptakannya di bulan Rajab. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka lama khalaqul aflaq. Kata Allah, kalau kamu tidak aku ciptakan wahai Muhammad, sampai 2 kali Allah menyebutnya. Laulaka, kalau kamu tidak aku ciptakan, kalau kamu tidak aku ciptakan wahai Muhammad, lama khalaqul aflaq, maka aku tidak akan menciptakan bumi dan jagat raya beserta isinya. Jadi adanya Nabi Adam, adanya para nabi, para rasul yang lain, adanya para malaikat, adanya bangsa jin, adanya surga, adanya neraka, adanya planet-planet, adanya kita. Ini cikal bakal dari penciptaannya nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya pertama yang diciptakan Allah itu apa? Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau manusia yang pertama diciptakan oleh Allah siapa? Nabi Adam alaihi salam. Makanya di bulan Rajab ini harus semakin lagi semangat bersolawatnya, ya Bu. Lalu peristiwa kedua yang viral, setiap bulan kita peringati keadaannya, yaitu Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj Ibu? Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu adalah Isra Mi'raj. Isra perjalanan malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram berada di mana Ibu? Masjidil Haram adanya di mana? Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah, bisa segera Allah undang kita ke Mekah Al-Mukarramah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lalu kalau Mi'raj apa? Perjalanan Rasulullah SAW naiknya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tadi Isra Mi'raj, Isra adalah perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram ke mana? Kalau Masjidil Haram di mana? Mekah. Kalau Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Nah, setiap sholat akan juga ya
Mudah-mudahan kaum muslimin muslimat di Palestina itu saudara kita juga, senantiasa dalam lindungan Allah. Kan kemarin sudah mendengar kabar gembira ya, gencatan senjata. Mudah-mudahan para musuh Allah tidak mengkhianatinya, sehingga terlaksana betul-betul gencatan senjata merdeka negara Palestina. Minimal tidak bisa membantu mereka dengan materi, doa jangan sampai terputus, karena setiap doa yang kita ucapkan menjadi pahala kebaikan dan menjadi support untuk mereka yang berada di Palestina sana. Lalu kalau Mi'raj, naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa naik kemana? Sidratul Muntaha, melewati langit pertama sampai tembus ke langit ketujuh. Untuk apa sih Rasul diundang oleh Allah? Untuk menerima wahyu sholat. Kenapa sih Allah sampai mengundang Nabi? Padahal bisa saja Allah nyuruh malaikat Jibril menerima apa? Memberikan wahyu sholat lewat malaikat Jibril, seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya ya. Kita diwajibkan puasa, Allah nyuruh malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad. Kita diwajibkan umroh atau haji bagi yang mampu, ayatnya Allah apa? Kasih ke malaikat Jibril. Jibril yang menyampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kalau sholat Allah langsung undang Rasulnya? Karena betapa istimewanya sholat, betapa luar biasanya sholat. Dan harus ibu ketahui, agar jadi bahan lebih syukur lagi kita kepada Allah, ketika Rasulullah menerima waktu sholat, sebenarnya aslinya bukan 5 waktu, aslinya 50 waktu. Coba ibu bayangkan, kalau 50 waktu, 5 waktu aja banyak yang keteter. Betul apa betul? Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Siapa itu? Mudah-mudahan bukan kita ya. Banyak yang keteteran 5 waktu juga. Untung Rasulullah memperjuangkan kita, dan perjuangan Rasulullah SAW dibantu oleh Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya alhamdulillah kita sekarang menerima kewajiban sholat 5 waktu. Subuh 2 rakaat, duhur asyar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati hari Isra Mi'raj. Jadi kalau kita mendengar peringatan Isra, sudah sampai manakah kualitas sholat kita? Apakah ilmu TK masih dipakai sampai sekarang? Apakah rukunnya sudah betul sesuai ilmu fikihnya? Jangan sampai usia kita makin hari makin tua, tapi ibadah sholat gitu-gitu aja. Tidak ada peningkatan dalam hal kualitas ilmunya. Jangan bangga harta bertambah, kalau tidak bertambah taat kepada Allah. Karena sesungguhnya besti, teman yang akan menemani setiap kita sampai masuk liang kubur, tidak lain dan tiada bukan kecuali amal ibadah. Dan ibadah paling inti adalah ibadah sholat. Makanya ibu-ibu kalau mendengar peringatan Isra dan Mi'raj harus lebih
introspeksi lagi, kita harus makin meningkatkan sholatnya, makin rajin, makin dijaga waktunya, jangan sampai keteter, jangan sampai kayak tadi. Sekarang duhur jam berapa Ibu? 12:18 kalau tidak salah ya. Jangan sampai waktu duhur dikerjain 2:30. Maghrib sekarang jam berapa? Asar jam 3:30 kurang lebih ya. Jangan sampai waktu asar sholat asar dikerjakan 5:30. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita mengejar hal yang akan ditinggalkan mati, sementara sholat yang akan menyelamatkan kita cuek-cuek saja. Nah, maka dari itu ibu-ibu di sore hari ini kita sama-sama belajar lagi untuk terus minimal sholat awal waktu. Sholat apa Bu? Awal waktu. Jadi kalau dari Isra Mi'raj ke Isra Mi'raj yang lain itu jangan hanya seremonial tahunan saja. Peringatan Isra Mi'raj bawa kue, ya bawa kue. Nanti ngundang ceramah, sholawatan, itu bagus untuk mengingatkan betapa luar biasanya perjalanan agung, perjalanan mulia, yakni perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang harus jadi catatan untuk kita, sholat kita sudah sampai mana, rukunnya, syaratnya, wudunya. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, lalu ia sholat dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Jadi kalau kita sholat udah males, udah dianggap jadi beban, ingat kita ini banyak dosa. Ketika kita sholat, ya Allah, inilah caranya Allah akan mengampuni dosa saya. Apalagi kalau usia-usia segini nih, kita kan udah menjadi seorang ibu, betul tidak? Apalagi mungkin ada yang sudah menjadi nenek, punya cucu. Kita ini seorang ibu, kita ini seorang istri, maka ketika datang rasa malas untuk ibadah, ingat doa kita berpengaruh besar pada kehidupan suami kita. Doa kita berpengaruh besar pada kehidupan anak-anak kita. Jadi kalau kata kiai saya itu, kalau seorang perempuan itu harus kuat tirakatnya katanya. Tirakat itu apa? Kita harus banyak meluangkan waktu untuk berdoa, untuk berdua-duaan dengan Allah. Jangan sampai kita makin tua, makin resep ngobrol yang gak ada manfaatnya. Nah, inilah momen Isra Mi'raj ini adalah salah satu kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita, minimal nih. Kan ibu-ibu lagi ngaji fikih nih, fikihnya meskipun hanya sebulan sekali, tapi tetap kita niatkan, ya Allah, saya mau niat ngaji sampai meninggal, saya mau ngaji. Meskipun nanti suatu waktu Sabtu keempat ibu ternyata ada acara, nggak bisa hadir ngaji, berhubung ibu sudah diniatkan ngaji, mau istiqomah sampai kita meninggal, maka ketika ibu tidak hadir tetap dicatat oleh malaikat ibu ahli taklim, karena sudah diniatkan mau ngaji sampai akhir hayat. Makanya setan itu paling benci ibu sama orang yang suka ngaji, paling benci. Kenapa? Ya gimana nggak benci? Setan udah goda nih kita, udah membisikin agar kita dosa, agar kita melakukan kesalahan, agar kita membangkang pada aturan Allah. Giliran ada pengumuman dari ibu ketua taklim ngaji, ibu datang, duduk aja mendengarkan. Ya seperti ibu-ibu kan, duduk mendengarkan pulang, duduk mendengarkan pulang. Nggak ada yang bawa catatan, nggak ada yang bawa buku, nggak ada yang bawa pena, ya. Tapi nggak apa-apa, itu sudah dicatat pahala besar oleh Allah. Itu pun setan bencinya minta ampun kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ahli kepengajian. Makanya dengan ngaji inilah agar kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu makin tahu. Nah ibu, jadi
dari awal kita sebelum sholat, maka kalau untuk berwudu sempurnakanlah wudu kita. Karena kalau melihat dari rukunnya wudu, madhab Imam Syafi'i itu kan hanya 6. Rukunnya wudu Imam Syafi'i itu ada 6. Yang pertama apa ibu? Niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki 2 sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Nah ini yang wajibnya aja. Maksud menyempurnakan apa? Sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya ya bu. Jadi biasakan sebelum mau wudu ibu cuci tangannya, baca bismillahirrohmanirrohim. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Kalau ibu tidak hafal cukup bismillah pun ya. Jadi pas muterin keran keluar air bismillahirrohmanirrohim. Dan kalau wudu itu harus tenang, jangan buru-buru, biar ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari kegiatan wudu tersebut. Pas buka keran baca bismillah dalam hati, alhamdulillah ya Allah saya diberi kemudahan rezeki air. Coba di daerah mana air boro-boro untuk wudu ya bu. Untuk minum aja susah. Untuk minum aja susah, untuk kebutuhan rumah tangga susah. Ini kita mah berlimpah. Siapa yang ngasih rezeki limpahan air ibu? Allah. Bukan karena kita suka bayar, bukan. Meskipun kita suka bayar, kalau Allahnya stop airnya ya bakal stop. Jadi semuanya pun kemudahan dari Allah. Tuh, dari proses wudu aja banyak pelajaran penting di sana. Sehingga kenapa Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang sholat, bismillahirrahmanirrahim, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah jalan kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Tapi Umi Naila, kenapa tetangga saya sholatnya rajin tapi ngomongin orangnya juga rajin? Sholatnya rajin tapi kalau berhutang bayarnya susah. Sholatnya rajin tapi marah-marah sama suaminya pun rajin. Itu gimana? Katanya dengan sholat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan yang salah, bukan sholatnya. Jangan-jangan sholatnya belum disempurnakan, hanya baru mengerjakan, bukan mendirikan. Jadi yang diwajibkan oleh Allah itu mendirikan sholat. Tata cara sholatnya sempurna, dan di luar sholat pun harus tetap ingat bahwa kita dilihat oleh Allah, bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Tapi ya itulah namanya iman manusia. Makanya pentingnya ngaji, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita mah lagi sholat aja banyak bengongnya, apalagi di luar sholat. Nah itu tadi pertama, sebelum ibu wudu biasakan baca bismillahirrahmanirrahim, mencuci tangan dan sela-sela jarinya. Lalu bila ibu pakai cincin, apalagi cincinnya agak macet, agak kekecilan, puterin dulu cincinnya ya bu. Jangan sampai ada setitik jarum dari kulit kita yang belum terkena air. Itu nanti efeknya wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, otomatis sia-sia belaka. Nah jadi perhatikan sekali. Nah ibu-ibu biasa kalau kita wanita kan sukanya dandan dari zaman nabinya. Almar'atu deket. Artinya kalau mir'atun cermin, kalau mar'atun perempuan. Cuma beda harokat. Mar'atun mimnya fathah, artinya perempuan. Mir'atun mimnya kasroh, artinya cermin. Karena wanita itu memang sukanya bercermin, sikit-sikit
betulin jilbab. Sikit-sikit hapus lipstik, aduh ini kemerahan ini. Sikit-sikit bedakan, aduh takut nanti kelihatan terlalu glowing. Itu memang udah fitrahnya, ya Bu. Karena perempuan itu senang diperhatikan, senang berdandan, tapi tetap kita harus punya batasan. Kalau lagi haid mau pakai kutek, kata ibu, karena suami saya suka kalau melihat saya pakai kutek, silahkan. Tapi dandannya untuk suami. Untuk siapa ibu? Berdandan berhiasnya untuk siapa? Suami siapa? Suami sendiri. Bener nih? Bener? Bohong. Untuk suami sendiri giliran di rumah dasteran terus. Minyak wangi pun dihemat-hemat. Giliran mau wirid, giliran mau kondangan, semerbak. Dari perumahan Laguna Regensi tercium wanginya. Saking srot katanya untuk suami ya. Jadi ibu-ibu boleh berdandan berhias untuk suami. Nah kan haram hukumnya tabarut. Di dalam Al-Quran sebutkan tabarut itu dandan yang berlebihan. Kategori tabarut bagaimana? Kalau penampilan ibu di luar sama di rumah beda. Artinya kalau ibu di rumah kucel, kumel, dekil, kalau keluar cetar membahana, itu tabarut, haram. Berarti ibu nanti akan ada fitnah, karena dengan ibu luar biasanya dandan akan menimbulkan fitnah, mengundang lawan jenis tertarik kepada kita, itu yang dosa, ya Bu ya. Jadi kalau tidak mau dikategorikan tabarut, bagaimana? Ibu dandan di rumah seperti itu, ibu keluar pun seperti itu. Jadi ibu suka lipstikan, di rumah pun lipstikan. Jangan di rumah teh aduh sampai hitam ya Bu ya. Kalau kita dekat suami itu yang bagus-bagus, yang wangi-wangi ibadah. Umi Naila boro-boro saya mau beli lipstik. Ibu, saya juga pakai lipstik dari Arisa yang 5 ribuan, yang warnanya hijau. Gak apa-apa untuk nyenengin suami itu. Pengorbanan harta yang kita keluarkan untuk untuk membuat hati suami senang, itu ibadah. Dan nanti rezekinya akan dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan dianggap sepele ya Bu ya. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya baca Quran, ibadah itu bukan hanya shodaqoh, ibadah itu bukan hanya wirid, termasuk kita berusaha menyenangkan hati pasangan kita pun itu ibadah, ya Bu. Nah jadi tadi bagaimana Ibu? Sebelum wudhu biasakan mencuci tangan. Kalau ibu pakai kutek, hapus dulu kuteknya. Kalau ibu mau bersuci ya, kecuali henna tahu ibu, pacar Arab sekarang kan ada yang bentuknya udah cair, tinggal pakai. Zaman dulu kita kan kalau ada orang pulang hajian itu pacarnya itu bentuknya serbuk ya Bu ya, enak kumpul bareng. Sekarang mah udah praktis semuanya. Kalau henna itu halal. Kalau henna itu halal, alias halal itu boleh dipakai sholat, karena henna bukan sesuatu yang menutupi kuku dari terkenanya air ke kuku kita. Awas, sekarang banyak iklan kutek halal boleh dipakai sholat. Awas, ini menyesatkan. Namanya kutek, kalau dipakai sholat boleh tidak? Boleh. Tapi sebelum sholatnya ketika berwudu belum berkutek, ya Bu. Ini awas, aduh. Pokoknya sekarang ibu marketing, penjualan apa-apa itu semuanya dihalalkan. Bahkan sampai pinjam mulutnya Ustadzah Oki pakai aplikasi AI. Jadi seperti Ustadzah Oki yang bilang, padahal bukan. Kutek halal. Kalau orang yang nggak ngaji dikiranya boleh pakai kutek itu, wudu pakai kutek itu lalu sholat. Nggak bisa dong. Namanya kutek sama henna itu beda. Kutek itu kan seperti cat, ya Bu. Kalau cat kena ke kuku, ya pasti nutup. Kukunya tertutup oleh cat, oleh kutek. Berarti kalau wudu nggak terkena air. Nah itu kalau ibu punya anak-anak yang remaja, anak-anak remaja perempuan itu kan
lagi suka-sukanya bereksperimen, ketika lihat anak kita pakai kutek, maka ingatkan, ketika mau sholat hapus dulu wudu, setelah wudu maka boleh sholat. Maka kalau mau pakai kutek mah yang tenang ketika haid saja. Kalau di luar haid jangan, karena sholat itu sehari semalam berapa kali? 5 waktu, 17 rakaat, risih juga, hapus, pakai lagi risih. Kan kita mah bukan artis ya Bu ya. Kalau sahri ini makan untuk kepentingan panggung. Kalau di kutek itu wajar-wajar saja. Kalau kita mah di rumah, di dapur, udah kalau mau aman mah pakai henna. Lalu setelah membasuh tangan, kumur-kumur. Baca bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kumur-kumur, fungsinya kumur-kumur apa? Untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang mungkin tertinggal di sela-sela gigi kita. Takut nanti pas sholat sisa rasanya tertelan, karena itu membatalkan sholat. Apalagi ibu sebelum sholatnya makan permen, ngemut permen. Itu permen kan manisnya suka agak awet ya di tenggorokan ya. Nah, ketika ibu mau berwudu, minum air putih dulu agak banyak sampai kita yakin tidak ada sisa-sisa manis di tenggorokan, maka silahkan wudu. Nah, sebentar lagi apalagi puasa. Biasanya ibu kalau buka puasa Ramadan kan untuk membatalkan takjil dulu, makan kurma atau kolak atau tim yang langsung makan nasi. Ibu tim yang takjil dulu atau langsung makan nasi? Kata ibu dua-duanya. Ya takjil yang langsung makan nasi. Nah, ibu ketika ibu mau wudu pastikan, makanya dulu kan di zaman Rasulullah SAW disunahkan nyiwak. Sunnah nyiwak itu kenapa? Yang pertama untuk kesehatan mulut dan gigi, yang kedua untuk menjaga agar tidak ada sisa-sisa makanan di mulut kita yang tertinggal, sehingga nanti efeknya sisa dari rasa yang kita makan akan tertelan ketika kita sholat. Jadi ibu ingat, kalau ibu makan rendang terus ada nyelip rendangnya di gigi, semu-semu pedas lah, pas ibu baca Fatihah dalam sholat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Namanya mulut digerakkan, pasti ada ludah kan. Pas ludah kita udah ditelan, tertelan, ternyata masih ada rasa-rasa pedasnya, masih ada rasa-rasa gurihnya, lalu kita telan, batal sholatnya ibu. Nah, itulah pentingnya, makanya hati-hati sekali. Kenapa Rasulullah menyunahkan kepada kita siwak? Zaman dulu siwak belum ada sikat gigi. Sekarang kita pakainya sikat gigi boleh. Lebih afdol lagi punya siwak juga, kayu siwak sebelum sholat. Itu fungsinya untuk menyehatkan rongga mulut dan gigi kita, juga untuk menghilangkan semua sisa-sisa makanan, bekas makan kita, agar bebas, tidak ada sisa rasa yang kita rasakan ketika nanti kita sholat. Paham ibu? Jadi ketika kumur-kumur pun itu harus agak hati-hati. Ya makanya kan sunnahnya kalau bersiwak itu tiap mau sholat 5 waktu berarti 5 kali siwak. Kalau kita sikat gigi terus, itu kata dokter gigi merusak email gigi. Nah makanya kalau kita sikat gigi kan sehari 2 kali ya. Kalau menurut dokter gigi yang bagus untuk kesehatan gigi itu 2 kali minimal, paling sedikit 2 kali sehari sikat gigi. Maka yaitu dengan kumur-kumurnya agak dikencengin biar membuang semua sisa-sisa makanan yang kita makan tadi. Jadi kumur-kumur air ketika wudu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah ya. Ini ikhtiar kita untuk menyempurnakan wudu agar kita masuk kategori hadis riwayat Muslim yang tadi disebutkan, bahwa ketika kita berwudu lalu menyempurnakan wudu kita, lalu sholat dan menyempurnakan sholat
rukun dan syaratnya sesuai kajian ilmu fikihnya, maka terhapuslah semua dosa-dosa kita. Nah, jadi pertama tadi membasuh tangan, sela-sela jari. Kalau ada cincin yang agak seret, putar-putar dulu biar tidak ada tersisa, tidak terkena air. Lalu kumur. Selanjutnya apa? Istinsyak. Istinsyak itu menghirup air. Awas, banyak yang salah selama ini. Membasuh hidung banyak yang seperti ini. Sunnahnya itu intinsyak. Intinsyak itu begini, disedot, buang. Tapi perih Umi, justru di sana jadi obat. Kalau kita intinsyak rajin, itu biasanya jarang terkena pilek ya Bu, karena kan kotoran-kotoran hidung ini dari debu dari apalah, apalagi kalau kita nih orang Batam makan tidak bisa tanpa minum es, betul tidak? Nah, dengan intinsyak itu adalah salah satu cara untuk menghindarkan penyakit di dalam area hidung. Penyakit di dalam area hidung diantaranya apa Bu? Pilek, sinus ya Bu ya. Terus apa lagi? Ya itulah pokoknya yang ada di dalam hidung. Nah, jadi ibu ketika berwudu dalam membasuh hidung jangan begini, kebanyakan begini. Dan itu pun gak sampai dalam, begini aja. Padahal sunnahnya itu dihirup, sekira-kira agak dalam keluarkan, dihirup sekira-kira dalam keluarkan, dihirup sekira-kira udah dalam keluarkan. Berapa kali Bu? 3 kali, sama dengan kumur-kumur tadi. Kumur-kumur sunnahnya 3 kali, menghirup air ke hidung juga itu sama 3 kali. Kecuali ibu lagi puasa. Kalau lagi puasa nggak usah intinsyak, nanti batal. Karena ada sesuatu yang masuk ke rongga tubuh. Jadi yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan minum aja. Makan minum batal, membatalkan puasa juga. Ada sesuatu yang bukan untuk dimasukkan masuk ke rongga tubuh. Hidung termasuk rongga bukan Ibu? Rongga. Ibu korek kuping batal. Jadi kalau lagi puasa Ramadan itu banyak hati-hatinya. Kalau gatal udah gini-giniin aja. Aduh, lagi puasa ini gatal, jangan ngupil. Sampai mana batasan batalnya ketika kita memasukkan jari ke hidung? Seukuran kalau ibu berhadap-hadapan dengan seseorang, lubang hidungnya kelihatan, itu yang boleh. Tapi untuk kehati-hatian mending jangan. Jadi udah gini-gini aja nih kalau gatal. Ya, jangan sampai dicolok sampai ke dalam. Ya udah batal. Udah malapar, haus, batal pula ya. Ini kan fikih, memang ini fikih ya Bu. Kalau disuntik bagaimana? Enggak dong. Kalau disuntik kan enggak memasukkan ke rongga. Ini kan bukan rongga. Rongga itu kan bolong-bolong ya Bu. Nah, makanya kalau di kampung-kampung nih yang hati-hati. Kalau mandi di kali, ini bisa menjadi salah satu yang membatalkan puasa. Kalau di kampung-kampung, nggak tahu kampung mana. Kalau di kampung saya ada kolam besar yang dekat musola. Jadi kalau anak-anak itu suka mandi di sana, orang tua pun nyuci sambil mandi di sana. Nah, kalau lagi puasa apa? Awas, hati-hati. Kalau lagi mandi terus kentut, kentut. Kalau kita di dalam air, ada kemungkinan air ikut masuk ke dalam ketika sudah buang angin di dalam air, itu batal. Maka hati-hati. Atau BAB-nya keras, sembelit. Udah keluar ini si sesuatunya itu. Karena enggak kepotong-potong, ditarik lagi, shoot, masuk lagi. Nah, itu pun batal. Ya. Makanya kan Ibu kalau lagi puasa itu dijaga makanannya, jangan sekira yang bikin sembelit. Agar apa? Kalau bagus subuh-subuh buang air besarnya. Dan kalau buang air besar pun hati-hati. Kalau cuci ceboknya, membersihkannya, istinjanya jangan sampai terlalu dalam. Mau istinja bagian depan, mau istinja bagian belakang. Istinja itu apa? Bersih-bersih.
alias cebok ya Bu ya. Jadi mau belakang mau depan kalau lagi puasa itu harus dijaga kehati-hatiannya. Masuk aja sedikit ke rongga tubuh kita meski itu bukan makanan itu membatalkan. Paham Ibu? Jadi sunnah-sunnah wudu itu jangan dianggap enteng. Itu salah satu jalan kita mendapat ampunan dosa dari Allah. Jangan dianggap sepele. Membasuh tangan sebelum wudu, kumur-kumur air sebelum wudu, menghirup air sebelum wudu alias menghirup air ke hidung. Jangan dianggap sepele dan usahakan kerjakan setiap kita wudu. Jangan sampai kita untuk orang lain aja punya waktu yang banyak, masa untuk Allah kita tidak sempat. Ini untuk siapa manfaatnya? Untuk kita. Minimal kita mendapatkan kesehatan jasmani, lalu diampuni dosa dan menjadi jalan turunnya ridho juga rahmat Allah kepada kita. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ya? Boleh? Ini kalau misalnya saya kerja, tapi karena kendala macet, seharusnya sholat zuhur jam 12 atau sedikit, saya pulang ke rumah jam 3. Bagaimana solusinya? Baik. Ibu habis dari perjalanan kemana karena situasi macet, kalau sholat awal waktu itu kan lebih utama ya Bu ya. Tapi karena ibu dalam keadaan darurat, nggak mungkin kan sholat di tengah jalan Bu. Makanya yang penting ibu tidak sampai kehabisan waktu. Contoh duhur, ternyata jam 3 baru bisa melaksanakannya, boleh karena itu bukan kesengajaan. Jadi yang mendapat ancaman dari Allah, fawailul lil musallin. Allah kan berfirman di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka neraka wail diperuntukkan bagi orang-orang yang sholat. Ini jangan ditafsirkannya mentah-mentah, kok orang sholat dapat neraka wail, udah mah sholat capek harus dapat lagi neraka wail. Ternyata di dalam tafsirnya disebutkan fawailul lil musallin, Allah peruntukkan neraka wail bagi orang-orang sholat adalah orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Kalau ibu tidak lalai, ibu kan memang dalam keadaan darurat karena terjebak macet. Karena ibu pun merasa, aduh kalau nggak macet ibu pasti di awal waktu terus. Nggak apa-apa, yang penting tidak sengaja untuk melalaikan sholat. Kalau sengaja, udah dengar nih adzan dari masjid, kata ibu karena lagi makan rujak, sedikit lagi makan rujaknya lagi asyik nih, ayo sebentar lagi. Ternyata ditunggu-tunggu, pas pulang bubaran meja bundar, konferensi meja bundar 2:30, belum sholat zuhur. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang akan mendapatkan ancaman yang Allah berikan tadi di dalam Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya ibu sekarang begini aja lah, usia tidak ada yang tahu, betul tidak? Namanya meninggal tidak muda, tidak tua. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah berupa kesehatan, berupa panjang umur, berupa nikmat iman. Mau nunggu apa lagi ketika kita masih diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah sampai kita berani melalaikan sholat? Ya Bu, jadi mau nunggu apa lagi? Apakah mau menunggu ditegur dengan naudzubillahi min dzalik, ujian Allah yang amat pedih? Tidak mau kan? Jadi mumpung Allah kasih kita sehat, mumpung Allah kasih kita panjang umur, setiap dengar adzan cepet. Jangan sampai kita lambatkan sholat. Apalagi momennya pas ini Rojab, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Rasulullah SAW menerima wahyu sholat. Sholat itu bukan Allah butuh ibadah kita, Allah itu gak butuh ibadah kita. Allah itu mau kita sembah mau gak sembah, Allah itu tetap maha agung, maha dijaya, maha hebat, maha berkuasa. Tapi justru dengan kita sholat, kita butuh rahmat Allah, kita butuh pertolongan Allah.
Kita selalu minta sama Allah, ya Allah berkahi rumah tangga saya, ya Allah soleh-solehakan anak-anak saya, ya Allah luaskan rezeki saya. Minta. Kalau sholatnya nggak dikerjain, sholat itu kan ibaratnya salah satu waktu untuk kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Karena Allah tidak butuh ibadah kita, justru kita butuh pertolongan dan rahmat Allah lewat kegiatan sholat. Jadi yuk mari ibu-ibu, tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda sholat, tidak ada lagi alasan untuk melalaikan sholat. Sholat di awal waktu, niatkan mensyukuri nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat barokahnya bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kita. Mulailah dari menyempurnakan wudu agar kita mendapatkan pahala jaminan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita sebagai orang tua, sebagai ibu mampu memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, inilah cikal bakal amal jariah kita. Meski nanti kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita bangga punya orang tua yang sholatnya rajin, bangga punya orang tua yang ahli ke masjid, bangga punya orang tua yang ahli ke pengajian. Apakah ibu tidak merasa bangga ketika punya orang tua pun yang demikian? Makanya yuk, mumpung kita masih diberikan kesempatan, kita jadikan diri kita lebih baik dari kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Hari ini kita belajar tentang pentingnya menyempurnakan wudu untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan sholat yang berkualitas, agar kita mendapatkan sholat yang menjadi jalan terhindarnya kita dari perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Marilah kita sama-sama beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sore hari ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah, sehingga kualitas ibadah kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah silaturahmi kita menjadi jalan kebahagiaan, keselamatan, keberkahan kita di dunia sampai akhirat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore jam 4:30. Alhamdulillah, acara pengajian kita sore hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Dan setiap malam kita diberikan pahala. Sama-sama. Serta memudahkan segala urusan kita baik di Amin ya Allah. di akhirat nanti. Amin. Tetaplah istiqomah untuk bersilaturahmi menghadiri majelis taklim kita ini dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir Di sore hari ini. perumahan Kita semua selalu memberikan Rabayu Garden, Marina. sekian dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.